Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syafila Santosa. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisik, baik itu secara internal maupun eksternal. Baik, latar belakangnya merupakan perkembangan fisik manusia tergantung pada aktivitas manusia itu sendiri. Eh, ada beberapa yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik itu sendiri, seperti dimana manusia itu memiliki penyakit atau dari lingkungan atau juga dari aktivitas mereka itu dapat mempengaruhi pertumbuhan mereka. Ada juga penurunan fisik yang disebabkan oleh penyakit tertentu, dan juga ada pula yang merasakan peningkatan fisik pada tubuh mereka karena usia mereka yang masih muda. Baik, di sini saya akan mewawancarai seorang narasumber yang dimana latar belakang narasumber tersebut ialah seorang atlet, tapi dia memiliki suatu masalah, yaitu penyakit yang ada di tubuhnya, sehingga itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik. Teori relevan di sini menurut para ahli yaitu Desmita. Perkembangan mencakup perubahan fisik dan pertumbuhan secara terus-menerus, dari dimana itu mulai berkembang sampai menuju fase kematangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafila Santosa dari Prodi Bahasa Inggris Universitas Negara Pasuruan. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan fisik manusia dengan narasumber yaitu Ahmad Priyanto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ahmad Priyanto. Asalnya dari mana Mas? Saya dari Pasuruan. Ya, dari Pasuruan. Tahu perkembangan fisik? Siap, saya tahu. Menurut Mas Rifki, apa itu perkembangan fisik? Perkembangan fisik adalah perkembangan yang terjadi pada tubuh kita secara alami, mulai dari umur sampai ke metabolisme tubuh itu sendiri. Berarti ada ini apa perbedaan ya, dari kecil sampai kita besar, itu apa perbedaan yang signifikan yang bisa terlihat itu? Ada banyak, beberapa. Mulai dari kita kecil, tubuh kita itu akan semakin berkembang sesuai dengan umur kita. Contohnya, kalau misal kita waktu kita kecil itu suara kita menjadi sedikit nyaring daripada orang-orang yang dewasa. Sedangkan perkembangan mulai dari usia balita sampai usia dewasa itu sangatlah banyak, mulai dari suara, tingkah laku, tumbuhnya rambut di daerah tertentu, dari tubuh manusia itu sendiri. Apakah Anda pernah mempunyai penyakit yang gimana ya, bisa dikatakan itu mempengaruhi fisik Anda? Mungkin ada beberapa penyakit, tapi juga ada peningkatan itu sendiri, mulai dari kekuatan fisik. Saya sendiri suka berolahraga, jadi kekuatan fisik kita itu semakin lama akan semakin kuat. Tapi jangan terlalu sering berolahraga secara keras, karena itu mengurangi metabolisme tubuh itu sendiri. Karena itu termasuk pengurangan fisik, dan itu sangatlah berbahaya. Oke, pengurangan metabolisme. Berarti apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda saat ini? Mungkin kalau semisal kita melakukan sangat keras dalam berolahraga ataupun dalam bekerja, itu akan mengurangi metabolisme tubuh itu sendiri. Contoh dari penyakit itu, kita akan mengalami sering lesu, pusing, tiba-tiba kram, nyeri. Itu kalau semisal kita berolahraga atau bekerja sangat keras. Jadi lebih baik secara teratur, dan itu bisa meningkatkan metabolisme fisik itu sendiri.
berarti faktor-faktor eksternal seperti aktivitas fisik atau mungkin makanan. Kalau makanan sendiri, apa menurut Anda bisa mempengaruhi fisik seseorang? Bisa. Makanan juga harus teratur. Kalau semisal kita terlalu banyak makan junk food, atau makan makanan yang cepat saji, atau makan makanan yang berlemak, itu bisa mempengaruhi fisik kita dan kesehatan kita. Oke. Sekarang Mas Rifki usianya berapa? Usia saya 23 tahun. Status saya masih belum menikah. 23 tahun. Ya. Adakah penurunan fungsi fisik yang Anda rasakan? Kalau penurunan sih mungkin sedikit ya, tapi kalau peningkatan mungkin ada. Kalau peningkatan semakin lama kekebalan tubuh saya semakin meningkat karena saya masih berusia muda. Tapi kalau semisal melemahnya fisik saya, mungkin saya dulu berolahraga sangat keras, dan jadi saya sering pusing, tiba-tiba jantung saya melemah. Itu dari pengurangan saya. Kalau dari segi pertumbuhan gimana Mas? Apakah Anda bisa dikatakan memiliki tinggi badan rata-rata seperti orang biasanya? Kalau tinggi badan untuk faktor pertumbuhan itu saya ada. Maksud saya itu ya saya termasuk, karena tubuh saya, tinggi badan saya cuma 160, berat saya 56 kilo, dan saya memiliki badan atletis. Nah, kalau pertumbuhan itu kita bisa lihat melalui faktor-faktor internal ya, tadi kan juga Ya. karena dari orang tua juga mempengaruhi. Baik Mas Rifki, apa alasan dan motivasi Anda sehingga Anda sering berolahraga? Dulu saya pernah menderita penyakit DBD, dan badan saya terasa lemas dan lesu, seperti saya nggak enak. Jadi semenjak saat itu saya pergi ke dokter, dan saat di dokter saya diperiksa. Kata dokter itu sendiri, saya terkena penyakit DBD karena lingkungan saya sendiri itu tidak nyaman, kurang nyaman buat saya. Sejak saat itu dokter pun mengasih obat saya dan menyuruh saya sering berolahraga. Saya dulu sering berolahraga sampai sekarang. Saya olahraga terus sampai saya menjadi atlet itu sendiri. Tapi sayangnya saat olahraga saya terlalu keras berolahraga dan selalu keras bekerja. Saat itu juga saya memiliki penyakit jantung melemah. Jadi seringnya berolahraga atau seringnya bekerja itu juga nggak baik buat tubuh kita sendiri. Jadi motivasi saya sendiri dari penyakit DBD itu sendiri, saya sering berolahraga untuk menyehatkan tubuh saya. Oke, berarti dari lingkungan dan olahraga itu sendiri ya Mas Rifki. Bukan hanya itu, dari makanan juga saya harus sering menjaga stamina itu juga itu sendiri. Ya, berarti aktivitas fisik yang dilakukan terus menerus itu juga tidak baik Ya, kan. harus sering cukup berolahraga dan istirahat yang cukup. Ya intinya. Ya. Terima kasih untuk Mas Rifki Aprianto Ya, Pak, sama-sama. dari Pasuruan. Ya, siap. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk diwawancarai oleh saya Muhammad Santoso. Ya, siap. Ya, untuk Mas Rifki silakan minum dulu. Ya, ini Nanti. Mas. Makasih. Ya, cheers. Ya, kesimpulan pada akhirnya perkembangan dan pertumbuhan fisik yang dialami manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal, seperti pada narasumber yang saya wawancarai tadi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan beliau adalah faktor internal. Yang pertama dari gen sendiri, seperti gen kedua orang tua mempengaruhi tumbuh badan narasumber, serta beberapa faktor-faktor eksternal seperti penyakit dan juga lingkungan dan juga aktivitas juga mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan fisik. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.